memberikan kasih sayang dan mengoptimalkan potensi tubuh kembang bayi adalah dengan pemberian ASI. Agar dapat menyusui secara alamiah, tubuh ibu dipersiapkan sejak masa kehamilan. Pengetahuan tentang gizi pada masa menyusui merupakan suatu hal yang penting untuk memberikan makanan yang cukup bagi bayi, memulihkan kesehatan setelah melahirkan, dan memenuhi kebutuhan gizi karena kegiatan sehari-hari yang bertambah. Diet ibu menyusui. Prinsip kebutuhan energi. Rekomendasi tambahan kebutuhan energi ibu menyusui pada semester pertama postpartum sebesar 330 kcal per hari. Pada semester 2 dengan pemberian MPASI, maka rata-rata konsumsi ASI pada bayi turun 600 ml per hari. Dan rekomendasi tambahan kebutuhan energi pada semester 2 postpartum sebesar 400 kcal per hari. Untuk kebutuhan protein selama menyusui, tambahan protein diperlukan untuk membangun ASI dan membangun kembali berbagai jaringan tubuh yang rusak akibat proses melahirkan. Menurut AKG 2019 merekomendasikan tambahan asupan protein ibu saat menyusui 20 gram per hari pada semester 1 dan 15 gram per hari pada semester 2. Untuk kebutuhan lemak, selain peran dasarnya, lemak pun berperan sebagai cadangan energi untuk menghasilkan ASI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi atau AKG yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia merekomendasikan tambahan asupan lemak ibu saat menyusui 2,2 gram per hari. Kebutuhan vitamin. Kebutuhan vitamin ibu saat menyusui meningkat. Bahkan kebutuhan beberapa jenis vitamin melebihi kebutuhan saat hamil. Vitamin A berperan dalam tumbuh kembang bayi dan kesehatan ibu, terutama untuk pertumbuhan sel, jaringan, gigi, tulang, perkembangan saraf, penglihatan, dan peningkatan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Vitamin D dari ibu menyusui akan diberikan pada bayinya. Vitamin B dan C berkontribusi dalam pembentukan sel dan kesehatan jaringan saraf. Asam folat penting untuk pembentukan darah, pertumbuhan sel darah merah, dan produksi inti sel. Vitamin B1, B2, dan B3 penting untuk menunjang fungsi saraf, pencernaan, dan kesehatan kulit. Vitamin B6 penting untuk pembentukan sel darah merah, kesehatan gigi, dan gusi. Vitamin K dibutuhkan untuk mencegah pendarahan sehingga proses pembekuan darah berlangsung normal. Dan vitamin C dibutuhkan untuk pembentukan jaringan ikat, pertumbuhan tulang, gigi, gusi, daya tahan terhadap infeksi, dan menguatkan pembuluh darah. Pengaturan makan ibu menyusui. Meningkatkan frekuensi makan, meningkatkan asupan energi dengan prinsip porsi kecil tapi sering. Mengonsumsi suplemen. Suplemen dikonsumsi jika asupan gizi harian dinilai kurang, terutama zat gizi makro. Mengonsumsi makanan padat gizi, makanan dengan volume rendah namun bergizi tinggi cocok dikonsumsi oleh ibu menyusui. Misalnya setengah mangkuk bubur kacang hijau mengandung energi, protein, vitamin, dan mineral. Lebih baik daripada satu mangkuk bubur sumsum hanya mengandung energi. Manfaat ASI. Manfaat ASI bagi bayi merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan kualitas dan kuantitas zat gizi yang optimal, menurunkan risiko kematian neonatal, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, mudah dicerna, diserap, dan mengandung enzim pencernaan, mengandung zat penangkal penyakit, selalu berada pada suhu yang tepat, tidak menyebabkan alergi, mencegah kerusakan gigi, mengoptimalkan perkembangan bayi, membantu bayi tumbuh dewasa menjadi orang yang percaya diri, dan mengurangi kemungkinan berbagai penyakit kronik di kemudian hari. Manfaat ASI bagi ibu: mencegah pendarahan pasca persalinan dan membantu pengerutan uterus, mengurangi anemia, mengurangi resiko kanker ovarium dan payudara, memberikan rasa dibutuhkan, mempercepat kembali ke berat badan semula sebagai metode keluarga berencana atau KB sementara.
Kandungan gizi ASI. ASI mengandung komponen zat gizi makro dan mikro. Hampir 90% ASI terdiri dari air. Volume dan komposisi gizi ASI berbeda untuk setiap ibu, bergantung dari kebutuhan bayi. Perbedaan volume dan komposisi ASI juga terlihat pada masa menyusui. Kolostrum, ASI transisi, ASI matang, dan ASI pada saat penyapihan. Kandungan gizi ASI awal dan akhir pada setiap ibu yang menyusui juga berbeda. Kolostrum yang diproduksi antara hari 1 sampai 5 menyusui kaya akan zat gizi terutama protein. Kolostrum adalah ASI yang kental berwarna kuning yang dihasilkan di hari pertama sampai hari ke-7 atau ke-10 setelah ibu melahirkan. Warna kuning berasal dari beta-karoten. Komposisi zat gizinya berubah dari hari ke hari. Kolostrum mengandung IgA, vitamin larut lemak, dan kolesterol serta lecitin yang lebih banyak dari ASI matur. Kaya akan vitamin A dan mengandung tripsin inhibitor. Kolostrum memfasilitasi perkembangan Bifidobacterium serta memfasilitasi pengeluaran mekanium dan mencegah ikterus pada bayi. Langkah sukses ASI eksklusif. Susui bayi sesuai kebutuhan sampai puas. Yakin bahwa hanya ASI makanan pertama dan satu-satunya bagi bayi. Biarkan bayi menyusui sesegera mungkin setelah bayi lahir, terutama dalam 1 jam pertama atau inisiasi menyusui dini atau IMD. Sarana pelayanan kesehatan mempunyai kebijakan tentang penerapan 13 langkah menuju keberhasilan menyusui dan melarang promosi PASI. Sarana pelayanan kesehatan melakukan pelatihan untuk staf sendiri atau lainnya, menyiapkan ibu hamil untuk mengetahui manfaat ASI dan langkah keberhasilan menyusui, memberikan konseling apabila ibu penderita infeksi HIV positif, membantu ibu melakukan teknik menyusui yang benar, posisi peletakan tubuh bayi dan peletakan mulut bayi pada payudara, hanya pemberian ASI saja tanpa praktekal sejak bayi lahir, melaksanakan rawat gabung ibu dan bayi, melaksanakan pemberian ASI sesering dan semua bayi, tidak memberikan DOT atau keping, menindaklanjuti ibu bayi setelah pulang dari sarana pelayanan kesehatan. Makanan dan ASI. Kafein. Konsumsi minuman atau makanan yang mengandung kafein harus dibatasi, kurang dari 15 kopi per hari, karena hingga usia 3-4 bulan bayi belum bisa mencerna kafein. Konsumsi kafein melebihi menyebabkan bayi tidak tenang dan hiperaktif. Alkohol. Dalam waktu 30-90 menit setelah ibu mengonsumsi alkohol, ASI akan mengandung alkohol. Perlu waktu 2-3 jam untuk menurunkan kadar alkohol dalam tubuh ibu. ASI yang mengandung alkohol akan membuat bayi tidur lebih pulas, tetapi dapat menurunkan kemampuan kognitif bayi sejalan bertambahnya usia. Nikotin. Ibu menyusui sebaiknya tidak merokok karena kandungan nikotin dalam ASI 1,5 sampai 3 kali lebih besar dari kandungan nikotin dalam darah ibunya. Waktu peruh nikotin selama 95 menit, sehingga dalam jangka waktu tersebut proses menyusui harus ditunda. Makanan yang menghasilkan gas. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang kuat, sementara ini meskipun dikatakan bahwa gas tidak diserap dalam saluran pencernaan dan tidak mempengaruhi komposisi ASI. Makanan yang dapat menimbulkan alergi. Ibu menyusui harus menghindari konsumsi susu sapi, beberapa jenis kacang-kacangan, dan tepung gandum agar bayi yang disusuinya terhindar dari alergi. Promotor ASI. Berapa penelitian dilakukan untuk mempelajari bahan pangan yang sejak lama dipercaya dapat membantu meningkatkan produksi ASI. Sebagai contoh, daun ketuk mengandung steroid dan polifenol yang penting untuk membantu meningkatkan hormon prolaktin, yaitu hormon yang berperan dalam merangsang sel-sel pada payudara untuk memproduksi ASI.